Sidang jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Topik utama khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah menjaga asa senantiasa mencintai dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, bulan puncak kebahagiaan, puncak ungkapan syukur atas nikmat risalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat mulia hampir akan segera berlalu. Pertanyaannya, apakah cinta kita kepada baginda Rasulullah pun akan berlalu begitu saja? Jangan sampai tentunya. Tokoh yang sedang kita rayakan maulidnya ini bukan seperti tokoh dunia yang lain. Manusia paling sempurna, makhluk paling mulia, penutup para nabi dan rasul, teladan terbaik, rasul seluruh umat manusia dan alam semesta, penuntun umat, pemimpin dunia akhirat, dan pemegang syafaat. Jasadnya utuh ada di antara kita di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ruhnya akan senantiasa kembali ke jasadnya setiap kali umatnya melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali pula sunnah jalan hidupnya dipelajari dan diikuti oleh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu hadir di tengah-tengah kita dengan ruhnya dan dengan sunnah-sunnahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kalian bahwa di tengah-tengah kalian ada baginda Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Seandainya dia Muhammad menuruti kemauanmu yang banyak, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah yang maha mengetahui menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka yang beriman, cinta kepada keimanan, beramal soleh, merekalah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Sebagai karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 7 hingga ayat 8 memastikan kepada kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada senantiasa bersama kita dengan ruhnya, dengan sunnah-sunnahnya. Keyakinan terhadap kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat di tengah-tengah kita adalah suatu karunia kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, hanya diberikan kepada kita, kepada umatnya, kepada hamba Allah yang beriman. Maka maukah kita menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita menyambutnya? Sejauh mana kita menerima dan mensyiarkan sunnah-sunnahnya? Apakah kita masih berkutat dengan kepentingan-kepentingan pribadi kita? Sudahkah kita menebarkan manfaat kepada orang lain sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita tidak mungkin meragukan lagi kedudukan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah dan seluruh alam ciptaannya. Bagaimana dengan akidah kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Dan bagaimana dengan akhlak kita?
seberapa kuat istiqomah kita menghadapi tantangan-tantangan zaman dengan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathira wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'a Allah biha an-nasa fasharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bagaimana apa yang akan ditunjukkan oleh umatnya, umat manusia terhadap risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, hadis baginda Nabi, bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian wilayah bumi ada yang subur sehingga dapat menerima air dan menyimpannya, kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan yang banyak. Sebagian ada yang gersang namun dapat menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia lainnya sehingga manusia bisa minum, menyiram dan bercocok tanam. Sedang sebagian yang lain dari wilayah bumi itu bagaikan tanah yang keras yang tidak bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah dan ilmu hidayah risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah atau petunjuk-petunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat kepada dirinya, kepada orang lain. Mereka yang mau belajar hingga pandai dan mengajarkannya kepada orang lain. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dan tidak dapat menerima petunjuk jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengutus baginda Rasulullah dengan hidayah tersebut. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sekali lagi bermuhasabah di mana posisi kita masing-masing dalam menerima sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tanah subur yang menerima dengan senang guyuran air hujan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga bermanfaat kepada orang lain dengan menumbuhkan tanaman-tanaman kehidupan dan peradaban. Atau seperti tanah gersang yang menerima air hujan meski belum dapat bermanfaat untuk orang lain karena tidak dapat menumbuhkan apapun kecuali rumput ilalang atau ala kadarnya. Atau justru kita semua masih meragukan keotentikan dan relevansi sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga seperti tanah keras, bebatuan yang menolak air hujan akan menjadi malapetaka longsor dan banjir. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu teladan terbaik kita dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik sepanjang zaman, hasil didikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang paling layak disebut dengan generasi khairul ummah, ummatan wasatan, dan generasi khairul bariyah, generasi terbaik. Maka mari kita lihat bagaimana cinta mereka, para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketulusan semangat mereka untuk mengikuti sunnah-sunnahnya melebihi cinta dan ketulusan mereka sendiri terhadap diri sendiri, keluarga, sahabat, dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara tentunya sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dijaga, diamalkan oleh para sahabatnya adalah saling memperhatikan sesama saudara. Saudara seiman sama saudara senasab keluarga, sebangsa dan setanah air, maupun sesama umat manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambayhi, rawahul hakim fil mustadrak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin itu orang yang sementara tetangganya kelaparan, dirinya sendiri merasa kekenyangan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tempatkan diri kita bersama dengan sesama saudara kita. Kita tegakkan dan kita lestarikan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merasa kenyang, seluruh kebutuhan kita terpenuhi, sementara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita ataupun masyarakat kita berebut makanan. Tidakkah kita sungkan, malu, sementara kita yakin dengan sepenuh hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.